Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas satu permasalahan yang berkaitan dengan penafsiran kalam Allah Azza wa Jalla, surah Al-Baqarah ayat 196 berkenaan dengan perintah Allah wa atimul hajja wal umrata lillah sampai kemudian akhir ayat. Dan permasalahan yang kita bahas pada minggu yang lalu berkenaan dengan hukum dari perintah Allah Azza wa Jalla ketika Allah berkalam wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Allah perintahkan untuk sempurnakan haji dan umrah. Apakah kemudian dari perintah ini terambil kesimpulan hukum wajib ataukah kemudian hukumnya itu sunnah? Adapun kemudian haji, sepakat para ulama bahwasanya haji adalah wajib bagi yang mampu. Yang menjadi perbedaan pendapat sebagaimana telah kita bahas kemarin yaitu umrah. Apakah umrah juga disamakan dengan haji, yaitu hukumnya wajib bagi yang mampu ataukah dia sunnah? Meskipun seseorang itu sudah mampu, sudah memiliki harta, bekal yang cukup, kemudian harta yang ditinggalkan untuk sanak saudara juga, keluarga juga sudah disiapkan. Apakah orang yang seperti ini berkewajiban untuk melaksanakan umrah atau tidak? Dalam hal ini sekali seumur hidup, sama seperti haji. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat yang kemudian kita pilih kemarin, kita rojihkan, yaitu pendapat bahwasanya umrah juga sama seperti haji, yaitu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Maka seorang yang kemudian belum pernah umrah dan dia memiliki kelebihan harta, artinya memiliki dana yang cukup untuk melakukan perjalanan umrah, dan dari segi keamanan tidak terhalangi untuk mencapai Baitullahil Haram di sana, artinya bisa menggunakan pesawat maupun kemudian bisa menggunakan kapal laut untuk datang ke Baitullahil Haram, perbekalan cukup, bekal untuk keluarga juga cukup selama dia melakukan perjalanan, tidak melakukan ibadah umrah dalam kondisi yang seperti ini, yaitu kondisi dia mampu. Nah, maka dia berdosa. Karena umrah adalah suatu kewajiban berdasarkan ayat ini tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, setelah kemudian kita mengetahui hukum yang terambil dari perintah Allah wa atimul hajja wal umrata lillah, dari ayat ini kita sudah juga akan membahas perintah Allah ini, sempurnakanlah haji dan umrah. Jadi tidak hanya sekedar dikerjakan. Allah tidak memerintahkan berhajilah kamu, berumrohlah kamu. Tapi di dalam perintah ini, perintahnya itu sempurnakan sampai selesai. Artinya di dalam ibadah haji dan ibadah umroh ini ada urutan-urutannya yang kemudian harus ditempuh, dilalui, sampai kemudian semuanya selesai dilakukan dan kemudian haji dan umroh itu dianggap sempurna telah dilakukan. Secara ringkas, urutan-urutan tersebut di mana kemudian ibadah haji dan ibadah umrah ini ditetapkan telah terlaksana gitu. Itu bagaimana? Dimulai dari ihram. Kedua-duanya baik haji maupun kemudian umrah itu dilakukan dari ihram. Setelah kemudian ihram, baru kemudian melakukan rangkaian-rangkaian ibadah haji yang ada sampai kemudian bertahalul. Selesai dari tahalul itulah kemudian satu ibadah haji ataupun umrah dikatakan telah sempurna. Nah, urutan-urutan ini insya Allah dalam pertemuan hari ini ataupun nanti pertemuan yang akan datang akan kami bahas, akan kita bahas secara lebih terperinci lagi ya. Adapun untuk hari ini insya Allah kita akan membahas urutan-urutan ibadah
umroh terlebih dahulu, baru nanti kemudian setelah urutan ibadah umroh kita membahas urutan ibadah haji. Nah, baru nanti masuk kepada manasiknya, karena manasik nanti terdiri dari manasik tamattu, qiran, dan kemudian ifrad. Yang ini belum akan mengerti bagaimana itu tamattu dan belum akan dimengerti bagaimana qiran sebelum mengerti terlebih dahulu urutan-urutan ibadah haji dan umroh secara terperinci masing-masingnya, baik itu umroh maupun itu haji. Kita mulai terlebih dahulu dari urutan ibadah umroh. Untuk urutan ibadah umroh ini tidak sebanyak rangkaian ibadah haji. Urutannya ketika kita meringkasnya hanya ada 4 rukun yang kemudian harus dilakukan. Nanti kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain akan kita kaji nanti pada pembahasan selanjutnya. Urutan ibadah umroh yang pertama adalah ihram. Apa sih itu ihram? Ihram itu memulai niat untuk masuk ke dalam ibadah tersebut. Kalau nanti sudah masuk, maka diharamkan beberapa larangan-larangan. Hal ini sebagaimana sahabat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat sholat, ketika memulai takbir, ini ihramnya sholat. Allahu Akbar, ini ihramnya sholat. Ketika sudah mulai Allahu Akbar, seorang itu masuk ke dalam ihram sholat. Apa ihram sholat? Diharamkan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Diharamkan untuk berbicara, diharamkan untuk makan dan minum, diharamkan untuk banyak bergerak, diharamkan kemudian perkara yang membatalkan wudunya dan lain sebagainya. Itu semuanya diharamkan. Sampai kapan? Sampai selesai sholat. Selesai sholat kapan? Tahallulnya sholat, halalnya sholat, itu keluar dari wilayah haram masuk ke wilayah halal, yaitu dengan salam. Ini di ibadah sholat. Nah, ibadah haji gimana? Masuknya itu ketika ihram. Jadi seorang yang hendak melaksanakan ibadah umroh, pembahasan kita kan umroh, maka dia harus masuk dulu ke dalam ibadah umroh tersebut. Dan ketika dia sudah masuk ke dalam ibadah umroh, barulah dia dinyatakan diri sebagai seorang yang haram. Dalam keadaan ihram, diharamkan baginya nanti larangan-larangan ihram. Bagaimana memasukinya? Memasukinya adalah dengan mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan. Seorang muslim mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Tempatnya di mana? Dimulai dari miqat, maka dia sudah masuk wilayah ihram. Maka diharamkan bagi dia larangan-larangan ihram. Apa saja kemudian larangan-larangan ihram itu? Yaitu memakai pakaian makhit bagi laki-laki. Memakai pakaian makhit ini bagi laki-laki. Makhit itu adalah pakaian yang kemudian meliputi bagian tubuh. Artinya seperti ini qamis, ada bagian lengan kanan dan kiri, ini qamis. Jadi memakai pakaian yang tidak meliputi bagian tubuh. Dalam hal ini hanya memakai 2 hal saja, yaitu apa? 2 helai kain, yang bagian atas itu disebut rida dan kemudian bagian bawah itu disebut izar. Nah, pakaian-pakaian lain yang meliputi tubuh ini tidak boleh kemudian untuk dipakai. Haram. Oleh karena itu, sebelum mengucapkan labbaik Allahumma umratan, seorang muslim yang hendak berihram harus melepas pakaian-pakaian kesehariannya dan kemudian mengganti dengan pakaian ihram. Lah, untuk perempuan bagaimana? Untuk perempuan boleh memakai pakaian yang biasanya untuk menutup semua auratnya. Hanya saja larangan bagi perempuan tidak boleh menggunakan kaos tangan,
qufaz, yang dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebut qufaz, dan kemudian tidak boleh menggunakan niqab atau penutup wajah. Wajahnya harus terbuka ketika melakukan ibadah umroh. Ini tadi yang itu ketika masuk dalam ibadah umroh, yaitu sedang berihram, harus dibuka penutup wajah dan kemudian telapak tangan. Ini larangan ihram dalam hal pakaian. Dan yang bagi laki-laki tadi, selain pakaian makhit, dilarang menggunakan penutup kepala. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal baronis, tidak boleh menggunakan baronis. Baronis itu tudung tutup kepala. Diambil dari penggalan hadis ini kesimpulan bahwasanya semua yang menempel dan menutup kepala, baik itu peci, ini dibuka. Tidak boleh kemudian tertutup. Bagaimana dengan payung? Payung itu tidak masuk dalam kategori pakaian yang menutup kepala. Tapi payung itu adalah naungan, zil. Adapun kemudian zil ini sebagian sahabat ketika hari itu panas menaungi tubuhnya dengan helai kain yang mereka pakai di masa Nabi, dan hal ini menunjukkan bahwasanya penggunaan payung ini boleh dilakukan dan bukan larangan ihram. Nah, ini berihram demikian. Kemudian tidak diperbolehkan untuk memakai wangi-wangian. Jadi baik di pakaian maupun kemudian di tubuh, ketika menempel wangi-wangian, ketika menempel di tubuh wangi-wangian dibasuh sebelum melakukan ihram. Yang menempel kemudian di pakaian itu diganti kemudian pakaiannya dengan pakaian yang tidak ada wangi-wangian. Kemudian larangan selanjutnya, dan ini bagi laki-laki, tidak boleh memakai khuf. Khuf ini penutup kaki yang kemudian menutup kedua mata kaki, al-ka'bain. Yaitu apa? Kalau kita gampangannya, khuf ini kaos kaki. Tapi kalau kaos kaki kita kan lentur, terbuat dari kain. Khuf di masa Nabi itu terbuat dari kulit yang dia kemudian teksturnya itu lebih tebal dari hanya sekedar kain. Ini tidak boleh dipakai. Nah, yang tidak boleh dipakai apakah khufnya gitu kan? Tidak. Tapi kemudian yang tidak boleh dipakai itu adalah pakaian yang menutupi apa? Mata kaki. Hal ini ditegaskan di dalam hadis yang sahih ketika kemudian diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadana la yajid na'laini. Sebagian dari kami itu tidak punya sendal. Dan kemudian ketika tidak punya sendal, hanya punya 2 khuf. Maka Nabi memerintahkan apa? Wal yaqta'huma asfala minal ka'bain. Hendaknya ia potong khufnya itu di bawah mata kaki. Maka diambil kesimpulan di sini bahwasanya yang terlarang bukan memakai khufnya, tetapi menutupi kedua mata kakinya itu dengan alas kaki apapun gitu kan. Kalau kedua mata kakinya itu tertutup, maka ini adalah termasuk dari larangan ihram. Nah, tadi seorang yang ihram hendaknya tadi melepas semua larangannya itu, tidak melakukan satupun dari larangannya itu. Ketika kemudian berada di miqat, memulai untuk mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Setelah mengucapkan hal tersebut dan dia dalam keadaan sudah berpakaian ihram, barulah dengan kendaraannya dia terus berjalan menuju ke arah Baitullahil Haram, yaitu ke Mekah, untuk menuju Ka'bah. Nah, nanti penjelasan mengenai miqat ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, setelah kemudian berjalan menuju Baitullahil Haram, kendaraan itu berjalan. Kalau di masa Nabi yang digunakan adalah unta. Lah hari ini kemudian yang digunakan adalah bis gitu kan, sudah berjalan bisnya itu menuju Ka'bah, dari miqat masing-masing menuju Ka'bah. Apa yang kemudian dilakukan? Memperbanyak talbiyah. Nah, ini hukumnya sunnah, bukan termasuk rukun. Nah, maka
memperbanyak talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus itu diucapkan dan disunnahkan untuk mengangkat suaranya bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak. Bagi laki-laki disunnahkan untuk mengangkat suaranya terus. Jangan dinyanyikan. Jadi nggak dilagukan seperti lagunya ya, nasyid-nasyid itu. Enggak, ini zikir kepada Allah gitu loh. Zikir kepada Allah hendaknya kemudian lakukan dengan khusyuk, bukan nyanyi gitu. Nyanyi sama zikir beda gitu. Jangan dilantunkan. Tapi kemudian teriakan talbiyah itu dengan suara yang keras. Kalau nanti capek, istirahat. Ada kesempatan lagi, kekuatan lagi, tenaga lagi, angkat lagi suara kemudian untuk talbiyah terus. Ini sebagian penyelenggara umroh ada yang kami dapati itu kemudian ketika di bisnya malah dituntun untuk nyanyi labbaik Allahumma labbaik seperti itu. Wa'iyadzubillah. Ini yang kemudian perlu kita untuk meluruskannya gitu. Ini sampai kapan kemudian talbiyah ini tadi terus diucapkan, sampai kapan gitu? Sampai kemudian tiba di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah berhenti untuk talbiyah, dan sebagian ulama mengajarkan beberapa doa gitu kan ketika melihat Ka'bah. Nah, ini kemudian silahkan kemudian untuk diucapkan doa-doa tersebut ketika melihat Ka'bah. Tidak diucapkan pun tidak apa-apa. Dan hal ini termasuk perkara yang diistihbabkan atau dianjurkan, karena sebagian ulama menyenangi perbuatan yang seperti itu, yang mana diantara artinya itu ya Allah tambahkanlah mahabbah atau kewibawaan bagi rumahmu ini, keberkahan dan wibawa bagi rumahmu ini, yaitu Baitullahil Haram ini. Tidak diucapkan pun yang demikian itu tidak mengapa. Setelah kemudian sampai tiba di Ka'bah, apa yang dilakukan? Tawaf. Ini rukun selanjutnya dalam ibadah umroh, yaitu melakukan tawaf. Ini yang disebut dengan tawaf umroh. Lakukan tawaf dengan mengitari Ka'bah itu 7 kali. Bagaimana? Jadi mulai dari posisi Hajar Aswad. Jadi jamaah sekalian nanti yang melaksanakan umrah itu cari dari 4 sudut Ka'bah itu sudut Hajar Aswad. Itu dari jauh sudah terlihat, dan bahkan dari jauh itu sudah ada pelangnya. Ini sudut Hajar Aswad gitu kan, terlihat. Cari yang kemudian sudut Hajar Aswad, di situ kemudian memulai. Sunnahnya memulainya bagaimana? Dicium Hajar Aswad, kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kebalik, Bismillahi Allahu Akbar, dikecup Hajar Aswad, baru kemudian berputar, melakukan tawaf. Banyak orang gak bisa cium, maka dengan isyarat dari jauh. Lah isyarat ini bagaimana? Tidak ada ketentuan yang baku, tetap pasti harus bagaimana kemudian isyarat. Artinya isyarat apapun yang kemudian kita lakukan, yang namanya isyarat ketika sudah ditetapkan di dalam hati, ini untuk mengisyaratkan saya mencium Hajar Aswad gitu kan, maka itu sah. Dan ini pun kemudian hukumnya adalah sunnah, karena Nabi SAW mencontohkan untuk menciumnya. Mencium, baru kemudian Ka'bah itu berada di sebelah kiri, dan kita kemudian mengitarinya dengan gerakan berlawanan arah jarum jam. Terus mengitari. Apa yang dibaca? Zikir apapun silahkan. Zikir apapun silahkan, karena kemudian Baitullahil Haram adalah tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikirkan apapun. Terus mengitari sampai di rukun, namanya rukun Yamani. Nah, dalam pengitaran ini gitu kan, ada sunnah yang dilakukan ketika tawaf, yaitu bagi laki-laki untuk kemudian mengeluarkan bahu kirinya. Keliru mengeluarkan bahu kanan, ittiba.
Jadi bahu kanannya ini dikeluarkan dari dari kain ihram. Bahu kanan ini dikeluarkan ittiba. Salah, keliru, jangan bahu kiri ya. Jadi bahu kanan yang kemudian dikeluarkan, ini sunnatul ittiba namanya. Apa fungsinya sunnatul ittiba ini? Di masa Nabi, umrah yang dilakukan oleh Nabi itu adalah umratul qada. Jadi umrah untuk mengganti umrah di Hudaybiyah. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas umrah Hudaybiyah ini bagaimana. Ini yang kemudian nanti menjadi asbabun nuzul ayat fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kamu terhalangi untuk melakukan umrah, maka sembelihlah apa yang mudah bagi kamu dari hewan hadyu itu. Karena ketika di hari Hudaybiyah, Rasulullah SAW dan para sahabat hendak melakukan umrah dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, hingga kemudian mereka tidak bisa melakukan umrah pada tahun itu, dan diganti di tahun depan namanya umratul qada. Ketika melakukan umrah di tahun yang akan datang, Rasulullah SAW dan para sahabat berumrah, orang-orang kafir Quraisy itu memberikan ejekan kepada kaum muslimin dengan mengatakan sayatikum qaumun, akan datang kepada kalian itu kaum atau satu kelompok yang qad wahanathum humma Yasrib, yang mana mereka itu keadaannya itu lemah karena karena sudah terjangkit penyakit demam Yasrib. Jadi kota Yasrib atau Madinah itu dahulu sebelum Nabi SAW hijrah dikenal dengan penyakit hummanya atau demam. Kota tersebut ada wabah penyakit yang terkenal di kota tersebut, di kota Madinah. Nah, jadi dianggapnya mereka itu sudah lemah gara-gara sudah tinggal di Madinah itu. Nah, ejekan tersebut disampaikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka perintahnya saat itu agar kemudian membantah ejekan tersebut, tunjukkan kekuatan kaum muslimin. Bagi laki-lakinya, keluarkan bahu kanannya ini untuk memperlihatkan kekuatan fisiknya, dan kemudian diperintahkan untuk lari di 3 putaran pertama. Lari di 3 putaran pertama ini mulai dari sudut Hajar Aswad sampai kemudian sudut Rukun Yamani. Dari sudut sampai sudut Yamani. Nanti di sudut Yamani berjalannya di sudut Yamani ini baru kemudian mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke Hajar Aswad lagi ya. Karena posisi orang-orang kafir Quraisy itu berada di lembah yang ada pada sisi Hijri Ismail. Mereka duduk di sana melihat bagaimana kaum muslimin bertawaf ketika itu. Ketika mereka bertawaf, disuruh lari oleh Rasulullah, dan kemudian ittiba, lengan kanannya ini dikeluarkan hingga kemudian yang sebelah lengan kiri ini tertutup, ini berada pada sisi Ka'bah, sedangkan lengan kanan yang terbuka ini berada pada sisi wadi di mana orang-orang musyrik itu melihatnya. Nah, pada saat itu orang-orang musyrik yang melihat kaum muslimin berputar, berlari dengan kekuatan yang ditunjukkan tersebut, hal ini menjadikan mereka kemudian mengatakan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mengatakan haula'il ladzina dhanantum annahum qad wahanatuhum humma Yathrib haula'i asyaddu min kadza wa kadza. Mereka yang kemudian kalian sangka itu sudah dilemahkan dengan demamnya Yathrib, ternyata mereka itu lebih garang daripada hewan ini. Lebih garang daripada serigala, lebih garang daripada harimau, dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh mereka. Artinya mereka melihat ini nggak bisa disepelekan, mereka punya kekuatan gitu loh, tidak sebagaimana yang disangkakan sebelumnya. Ini persangkaan di antara sebab yang menjadikan disunnahkannya sunnatul ittiba untuk memperlihatkan bahu kanan ini ketika melakukan umrah, dan ini di 3 putaran pertama. Setelah kemudian 1 putaran sampai di Hajar Aswad,
takbir, memberi isyarat ke Hajar Aswad, dan kemudian takbir, ulangi satu lagi ya, tambah satu putaran lagi. Demikian setiap putaran sampai 7 putaran. Setelah 7 putaran itu selesai, rukun selanjutnya yaitu melaksanakan ibadah sa'i. Jadi menuju ke Bukit Sofa. Ya, jemaah sekalian, di mana itu Bukit Sofa? Patokannya nanti adalah di mana Anda mengakhiri tawaf, yaitu di sudut Hajar Aswad. Pada putaran yang ke-7 sudah sampai pada sudut Hajar Aswad, selesai, maka balikkan tubuh Anda untuk membelakangi Hajar Aswad, maka di hadapan Anda itu adalah Bukit Sofa. Silahkan menuju ke sana. Namun sebelum itu ada perkara yang disunnahkan, yaitu yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu meminum air zam-zam sebelum melakukan sa'i. Minum air zam-zam, dan kemudian sunnahnya setelah tawaf adalah melakukan sholat 2 rakaat. Sunnah yang ditetapkan yaitu melakukan 2 rakaat ini di Maqam Ibrahim. Itu tempat batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk membangun Ka'bah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Dahulu kita sudah membahas ayat ini ketika kita membahas kalam Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah sebelumnya, apa yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim dan di mana letak Maqam Ibrahim. Apakah letak Maqam Ibrahim itu harus di tempat yang semestinya yang pada saat ini kita lihat diletakkan oleh otoritas pemerintah Saudi sekarang? Maqam Ibrahim diletakkan di sisi yang berdekatan dengan pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Tidak demikian. Karena Maqam Ibrahim ini, kemarin ketika kita membaca salah satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya Maqam Ibrahim ini berpindah-pindah gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam nanti ketika membangun sisi tertentu dari Ka'bah, beliau meletakkannya di sisi tersebut. Nanti diletakkan. Maka berdasarkan riwayat ini, pendapat yang kemudian kami pegang, Maqam Ibrahim itu adalah haulal Ka'bah, yaitu di sekitaran Ka'bah. Dalam hal ini, seorang mu'tamir, seorang yang berumroh gitu, maupun kemudian yang berhaji yang melakukan tawaf, ketika hendak melakukan sunnah salat tawaf 2 rakaat, tidak harus kemudian memaksakan diri untuk berada di tempat Maqam Ibrahim yang ada sekarang ini, yang kemudian oleh otoritas pemerintah Saudi itu dibuat tempatnya itu, pagar tempatnya yang berwarna kuning keemasan itu. Tidak. Tapi dimanapun kemudian di sekitar Ka'bah kaum muslimin melakukan sholat 2 rakaat, maka itulah yang kemudian dianggap sunnah sholat tawaf. Setelah itu baru kemudian menuju ke arah Sofa untuk melakukan ibadah sa'i. Naik ke Bukit Sofa, ada beberapa ucapan-ucapan atau zikir yang kemudian disunnahkan, yaitu mengucapkan bismillah. Dan Nabi mengatakan, abda'u bima bada'allahu bih, aku memulai dari apa yang Allah mulai. Apa yang dimaksudkan dengan yang Allah mulai? Maka dibacakan oleh Nabi kalam Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas safa wal marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah. Safa dulu baru Marwah. Allah tidak mengatakan innal marwata was safa, tidak, tapi innas safa wal marwah. Safa dulu yang Allah sebutkan, baru kemudian Marwah. Nah, artinya ketika Nabi mengatakan abda'u bima bada'allahu bih, aku memulai dari mana Allah memulai, Allah mulainya dahulu dari Safa. Hal ini menunjukkan wajibnya tertib. Wajib untuk memulai di Safa dulu, nggak boleh ke Marwah dulu. Maka di Safa, naik ke atas Bukit Safa, sampai di atas Bukit Safa disunnahkan untuk menghadapkan wajah ke kiblat, yaitu ke Ka'bah, kemudian bertakbir, mengucapkan takbir,
3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan berdoa di atas bukit Safa tersebut sebanyak-banyaknya, kemudian berdoa di atas bukit Safa tersebut sepuasnya, baru kemudian turun. Nah, tidak berdoa dan tidak mengucapkan zikir ini tadi bagaimana? Nggak apa-apa, karena kemudian yang demikian ini dilakukan hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi kalau perkara yang ini ditinggalkan gitu kan, belum tentu kemudian setiap tahun untuk umroh gitu kan, dengan duit yang dikeluarkan banyak untuk berumroh, masa kemudian sampai di bukit Safa ditinggalkan sunnah tersebut yang mana Nabi dahulu berdoa banyak di situ dan kemudian seorang tidak berdoa di situ. Maka berdoa di atas bukit tersebut dengan doa yang kemudian kita inginkan, hajat yang ingin Allah Subhanahu wa taala kabulkan, baru kemudian turun dari bukit Safa menuju Marwah. Bagaimana? Jalan bagi yang kuat. Nanti sampai di Wadi ini disuruh lari lagi. Kenapa? Ingat tadi orang kafir Quraisynya ngapain? Nonton. Orang kafir Quraisynya itu nonton, ini lagi lemah. Di sini Rasulullah perintahkan untuk tunjukkan kekuatan lagi, lari. Nah, hanya saja pada saat sa'i ini ittiba sudah tidak dilakukan lagi, yaitu ini tadi yang dibuka bahu kanannya tutupin. Sudah ditutup, karena tadi sunnah ittiba itu hanya ketika tawaf. Sudah sa'i, lanjutkan terus. Untuk sampai di lembah itu, di wadi tersebut, orang-orang kafir Quraisy masih nonton di wadi itu, lari lagi. Selesai di wadi, jalan. Sampai di Bukit Marwah, sama. Hadapkan juga kemudian ke Ka'bah, bertakbir, kemudian tahlil, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian tidak meminta pun tidak apa-apa, sampai di Marwah kembali lagi ke Safa. Jadi dari Safa ke Marwah ini dihitung 1. Dari Marwah kemudian ke Safa dihitung 2. Hingga kemudian berakhirnya sa'i ini kapan? Berakhirnya sa'i ini nanti ketika sudah di Safa. Jadi pada saut yang ke-7 atau putaran ke-7, dalam hal ini putaran ke-7 itu adalah rute dari Safa ke Marwah. Itu dihitung 1 putaran, terakhir nanti dari Safa ke Marwah ini selesai. Selesainya di atas bukit Marwah. Ketika sudah selesai di atas bukit Marwah, disinilah seseorang sudah selesai melakukan ritual ibadah umroh. Hendaknya kemudian melakukan cukur rambutnya. Rambutnya kemudian dicukur, setelah dicukur baru kemudian dia telah halal atau keluar dari keharaman ihram tadi. Jadi silahkan cari tukang cukur atau kemudian bawa cukuran sendiri. Cari tukang cukur atau bawa cukuran sendiri hingga kemudian dicukur. Hanya saja otoritas setempat gitu kan, pemerintah Saudi dalam hal ini, lembaga yang ditunjuk untuk mengurus Masjidil Haram, tidak membiarkan sembarang orang cukur di situ, enggak, tapi kemudian kembali ke pemondokan masing-masing, ke hotel masing-masing, cukur di hotel, atau ada banyak tukang cukur di situ di wilayah pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah itu. Silahkan cukur. Bagaimana cukurnya? Sunnahnya itu gundul. Ini bagi kaum muslimin yang umroh saja gitu. Jadi ke sana umroh. Tapi bagi yang umroh dan kemudian nanti hendak melaksanakan haji, hendaknya disisakan rambut itu, jangan dihabiskan. Akan tetapi bagi yang bagi jamaah haji yang hanya umroh saja gitu kan, tidak dalam rangka masuk dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji, itu disunahkan untuk menggundul semuanya. Karena Nabi SAW mendoakan bagi yang menggundul semuanya itu, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang yang kemudian menggundul kepalanya itu, memplontos kepalanya, minta rahmat dari Allah. Maka kemudian orang yang hanya mencukur sebagian saja,
ngomong sama Nabi juga minta, ya Rasulullah wal muqassirin, yang mendekin rambut saja wahai Rasulullah gitu. Doain juga dong supaya dapat apa? Supaya dapat rahmat. Nabi masih mendoakan sekali lagi bagi yang menggundul habis. 2 kali dapat doa Nabi ya. Minta lagi wal muqassirin ya Rasulullah, yang mendekin rambutnya saja wahai Rasulullah, minta juga didoakan. Sekali lagi Nabi mengatakan Allahumma arhamil muhalliqin. 3 kali Rasulullah doakan bagi yang memplontos. Ketika diminta sekali lagi wal muqassirin ya Rasulullah, wal muqassirin, baru didoakan Nabi untuk yang memendekkan rambut. Berapa kali? 1 kali saja. Yang dapat rahmat Allah dari lisannya Nabi SAW 3 kali, itu yang memplontos. Yang dapat rahmat dari Allah melalui lisan Nabi 1 kali, itu yang yang memendekkan rambutnya saja. Nah, pilih yang mana? Jemaah sekalian, pilih yang mana kalau kayak gitu? Kalau saya pilih yang pelontos. Nggak enak nanti sama istri saya begini, biarin. Jadi yang nggak enak, tapi kemudian kalau kita dapat rahmat dari Allah kan, Allah Subhanahu Wa Taala mengganjar dengan pahala yang lebih baik daripada keridhaan istri atau dan lain sebagainya. Kalau istri nggak ridho nggak masalah. Yang benar itu istri minta ridho suami gitu kan, bukan suami minta ridho istri, kebalik gitu loh. Mas cukur jenggotnya, nggak enak ngelihatnya. Gitu. Permintaan istri gitu, ya udah istri ridho. Padahal Allah ridho seseorang kemudian memanjangkan jenggotnya ketika Nabi SAW mengatakan a'ful liha, biarkan dia tumbuh, biarkan lihya itu tumbuh. Allah ridho, Nabi ridho, istri nggak ridho, jenggotnya panjang, takut kayak gitu kan. Misal seperti itu kan. Maka kemudian siapa yang kita harapkan? Ridho Allah dan Rasulnya, ataukah ridho manusia yang lain? Ini yang kemudian menjadi renungan kita. Artinya di dalam mengerjakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya keridhaan siapa yang hendak kita capai. Nah, ini penjelasan tentang urutan umrah insyaallah. Jadi singkatnya tadi, umrah itu hanya 4 saja. Ihram, setelah ihram tawaf, setelah tawaf kemudian sa'i, dan setelah sa'i kemudian tahallul, yaitu dengan mencukur. Jadi keluar dari keharamannya itu dengan mencukur. Ini yang dilakukan pada saat umrah. Singkat. Kalau ada pertanyaan, loh kenapa kok kalau sesingkat itu kok yang pergi umrah itu waktunya lama dan lain sebagainya? Ibadah. Jadi selama di sana memperbanyak ibadah. Rangkaian ibadah umrah itu tidak panjang gitu kan. Kemudian sisa yang lainnya itu memperbanyak iktikaf, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, tempat yang barokah itu kemudian dijadikan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, agar nanti kemudian setelah selesai ibadah umrah dan nanti ibadah haji yang akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya, semoga kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang seperti dilahirkan kembali oleh ibunya, kayaumi waladathu ummuh. Jadi dibersihkan sebagaimana seseorang yang kemudian baru dilahirkan oleh ibunya, nggak ada dosa sedikit pun. Ini yang kemudian kita harapkan dari ibadah kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.